Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar yang ada di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen untuk menjaga wilayah keutuhan NKRI, yang pertama, komitmen kita harus tahu dulu pengertiannya. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Komitmen untuk menjaga NKRI, tanggung jawab menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI dimiliki oleh semua warga negara, dari tingkat pusat hingga individu. Nah, kita harus punya komitmen ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa mengajarkan kepada anak kita, ya kepada saudara kita untuk berpegang teguh pada komitmen yang kita berikan. Di sini karena komitmen yaitu perjanjian, kita juga harus punya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Di sini salah satu contohnya Bapak Ibu, untuk warga belajar seluruhnya di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis, kita mempunyai komitmen nih untuk melakukan proses pembelajaran. Karena itu ada rasa tanggung jawab kita selaku warga belajar untuk mengikuti proses pembelajarannya. Ya, kita nggak lama nih, ada sekitar 7 sampai 10 menit, bahkan 15 menit mungkin ya, untuk mendengarkan materi video yang disampaikan dan harus mengerjakan penilaiannya. Itu salah satu contoh komitmen, ya, komitmen. Kemudian, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada penerapan nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu, Pancasila itu ada berapa? Ya, ada 5 ya, ada 5 Pancasila. Nah, di sini penerapannya nilai Pancasila. Yang pertama, mewujudkan satu negara kesatuan yang demokratis. Yang kedua, membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, menciptakan hubungan baik dengan negara lain. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, mewujudkan satu negara kesatuan yang demokratis. Demokratis itu apa Bapak Ibu? Demokratis itu semua pendapat bisa didengar Bapak Ibu. Dan ambillah suara terbanyak. Ya. Kemudian membangun masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan, kalau misalkan keadilan tersebut tidak merata ke semua masyarakat, otomatis bakal timbullah perpecahan. Dan kita selaku warga negara tidak menginginkan hal semacam itu. Jadi tetap keadilan harus merata, baik si A, si B, si C, itu semuanya adil, ya. Jangan sampai ada yang dibeda-bedakan. Itu. Kemudian menciptakan hubungan baik dengan negara lain. Ya, kita bisa melihat sendiri setelah pergantian presiden sekarang, banyak kerjasama dengan negara-negara lain, itu bagus juga, dampak positifnya ada juga untuk negara kita. Tapi jangan sampai kalau misalkan dampak positifnya hanya 30, 20, bahkan 10%, dampak negatifnya terlalu besar, itu lebih baik jangan ya Bapak Ibu. Kemudian mewujudkan implementasinya, pendidikan yang merata, pengelolaan sumber daya alam secara adil, kerjasama internasional dengan prinsip bebas aktif, ya dengan prinsip bebas aktif. Nah di sini wujud implementasinya, pendidikan yang merata. Sekarang semua sekolah ada istilahnya dana bos bantuan operasional sekolah untuk membantu ya, untuk membantu kegiatan pendidikan. Itu alhamdulillah Bapak Ibu bisa membantu semua warga yang memang ingin melakukan sekolah. Dan jika memang ada yang saudara kita yang memang tidak sempat atau tidak punya waktu untuk bersekolah karena dia sudah bekerja, karena dia sudah terlalu tua, kita bisa ikut nih seperti ini sekarang, sekolah paket ya di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis, supaya bisa mengikuti proses pembelajaran. Ya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam secara adil. Nah, maksudnya secara adil di sini jangan terlalu berlebihan. Jadi misalkan untuk sumber daya alam yang ada di wilayah ini ternyata mengandung ini dalam tanahnya. Ternyata di wilayah ini bagus untuk ditanami padi, ditanami singkong, ditanami palawija. Itu biasanya sumber daya alam itu memberikan
hal yang sangat bagus. Nah, itu juga harus secara adil, ya. Kita di pertanian misalkan sekarang hampir setiap per 3 bulan atau 4 bulan, ya lebihnya itu selalu ditanami padi, tanaman padi di sawah itu ya. Dulu waktu saya masih kecil, kakek saya itu biasanya ketika 1 tahun itu hanya 2 kali panen, ya hanya 2 kali panen. Soalnya ada diselang dengan penanaman palawija. Supaya apa? Tanahnya menjadi gembur, ya. Jadi kalau misalkan sekarang secara terus menerus ditanami padi, ya akhirnya sekarang Bapak Ibu yang mempunyai sawah bisa merasakan sendiri dampak yang ditimbulkan ketika kita terlalu sering tidak ada jeda tanah tersebut untuk istirahat. Ya, capek juga mungkin tanah ya. Kemudian tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah NKRI. Wilayah yang luas dan geografis yang kompleks, sulitnya distribusi layanan di pulau-pulau terpencil. Kesenjangan akses antar daerah, akses infrastruktur kota lebih daripada di desa. Persebaran penduduk yang belum merata, kepadatan penduduk tinggi di Pulau Jawa, Bapak Ibu, di kita ya sangat tinggi itu, di pulau-pulau yang lain itu masih kekurangan. Peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan belum merata. Nah, salah satunya untuk memeratakan pendidikan, ya ini di sekolah paket ini Bapak Ibu ya. Keragaman suku, agama, bahasa, risiko konflik karena ada perbedaan. Kalau misalkan kita memang ada perbedaan, tapi kita punya nilai dari Pancasila tadi, itu yakin tidak ada perbedaan yang kita lihat secara real. Kita punya tujuan untuk kelangsungan negara kita, Republik Indonesia ini. Isu pertahanan dan keamanan, ancaman dari dinamika lingkungan. Ya, nah itu beberapa tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah RI. Ada menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI dari peran keluarga, penanaman nilai kecintaan terhadap Indonesia sejak dini itu peran keluarga. Kemudian peran yang kedua peran sekolah, membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan gotong royong, toleransi dan kerjasama. Itu. Kemudian peran masyarakat mengadakan kegiatan seperti bakti sosial dan menjaga lingkungan, posisi kamling ya Bapak Ibu. Pemanfaatan media sosial menyebarkan konten positif dan menghindari penyebaran hoax. Ya, itu beberapa kesadaran yang untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan NKRI, belajar dengan tekun, meningkatkan kemampuan diri untuk masa depan bangsa, aktif berorganisasi, belajar bertanggung jawab dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi dan teknologi, dan menjaga lingkungan sekitar, menerapkan prinsip dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Itu mungkin Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu semua bisa menghasilkan nilai yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.